Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait sel volta atau sel galvanik. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri di sini ada larutan ZnSO4, lalu ada elektroda Zn yang terhubung dengan kawat dengan elektroda Cu yang ada dalam larutan CuSO4. Nah, kalau kita lihat di keadaan awal di sini di larutan ZnSO4 maupun CuSO4, senyawa CuSO4 maupun ZnSO4 dia di dalam air dia terdisosiasi sempurna menjadi ion-ionnya. Nah, sebelum reaksi berlangsung itu jumlah kation dan anion itu adalah sama. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika sel volta mulai bekerja. Ketika sel volta ini mulai bekerja, mulai ada reaksi antara Zn dan Cu, yang terjadi adalah Zn di sini, atom Zn di dalam elektrode, dia akan melepaskan dua elektronnya yang mengakibatkan Zn, atom Zn menjadi bermuatan 2+. Karena dia Zn menjadi bermuatan 2+, dia tidak bisa lagi berikatan dengan atom-atom Zn di sini, yang akhirnya mengakibatkan ion ini dia akan terlarut di dalam larutan. Sedangkan dua elektronnya dia akan mengalir melalui kawat di sini menuju elektroda Cu dan menuju ke larutan CuSO4 yang selanjutnya ditangkap oleh ion Cu2+. Karena ion Cu2+ ini dia menangkap dua elektron, mengakibatkan dia menjadi atom netral, yaitu atom Cu. Nah, karena dia menjadi atom netral, dia tidak bisa lagi terlarut di dalam larutan, tetapi dia akan mengendap. Nah, endapannya ini dia akan menempel ke elektroda Cu atau berikatan dengan atom-atom lainnya di dalam elektroda Cu di sini. Nah, hal ini terjadi secara terus-menerus. Jadi di sini Zn lagi dia melepaskan dua elektron lagi, lalu menjadi ion dan dia terlarut ke dalam larutan, sedangkan dua elektronnya dia akan mengalir lagi melalui kawat menuju Cu dan larutan CuSO4 dan ditangkap oleh ion Cu2+, lalu dia menjadi atom netral Cu dan mengendap ke dalam elektroda Cu. Nah, hal ini dia berlangsung secara terus-menerus sehingga mengakibatkan elektroda Zn di sini menjadi terkikis, sedangkan elektroda Cu di sini akan timbul endapan-endapan Cu yang menempel di dalam katode elektrodenya. Nah, sekarang kita lihat gambaran submikroskopis dari larutannya. Nah, di larutan ZnSO4 dia ini tadi karena ada banyaknya ion Zn2+ yang terlarut mengakibatkan larutan ZnSO4 dia menjadi kelebihan ion positif atau kelebihan kation. Sedangkan di larutan CuSO4 karena ion Cu2+ tadi dia mengendap, yang mengakibatkan larutan CuSO4 dia menjadi kelebihan ion negatif. Nah, agar sel volta ini terus bekerja, maka ketidakseimbangan kation dan anion di dalam larutan harus tetap dijaga. Nah, cara menjaga keseimbangan tersebut adalah dengan menggunakan jembatan garam. Nah, di sini saya contoh jembatan garamnya adalah menggunakan senyawa ionik NaCl. Nah, untuk jembatan garam ini bisa memakai senyawa ionik apa saja, misal NaCl, KCl, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan contoh NaCl yang biasanya berupa pasta, lalu dimasukkan ke dalam pipa U, lalu di sini biar tidak langsung terjatuh, di sini dia diberi kapas. Nah, untuk menjaga keseimbangan karena di ZnSO4 ini tadi dia kelebihan ion positif, maka harus ditambahkan ion negatif. Nah, akibatnya ion negatif dari
jembatan garam akan menuju larutan ZnSO4 sehingga akan menyimbangkan kation dan anion di dalam larutan. Sedangkan di CuSO4 karena dia tadi kelebihan ion negatif mengakibatkan ion positif dari jembatan garam akan larut dalam larutan sehingga mengakibatkan ion positif dan ion negatif di dalam larutan CuSO4 menjadi seimbang lagi. Nah, proses ini terjadi secara terus-menerus selama sel volta itu bekerja.